menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Industri manufaktur nasional semakin percaya diri untuk memperluas pasar ekspornya di kancah global. Hal ini karena didukung kualitas produk lokal yang kian bersaing dan permintaan pasar ekspor yang terus meningkat, sehingga mendorong optimalisasi produktivitas perusahaan. Menurut staf ahli bidang iklim usaha dan investasi Kementerian Perindustrian Dodi Rahadi, mewakili Menteri Perindustrian pada pelepasan ekspor produk baja struktur produksi PT Gunung Raja Paksi di Cikarang Barat, Bekasi, salah satu subsektor manufaktur yang memiliki kinerja gemilang di tengah perlambatan ekonomi global adalah industri logam dasar. Apalagi industri logam dasar dikenal sebagai mother of industry yang selama ini telah berperan penting memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Kemenperin mencatat pada triwulan 3 tahun 2023, industri logam dasar tumbuh double digit sebesar 10,86% year on year. Capaian ini melampaui jauh dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,94% dan kinerja industri pengolahan non-migas yang tumbuh berada di angka 5,02%. Pertumbuhan industri pengolahan non-migas khususnya sektor logam dasar ditopang oleh tingginya demand, di mana performa positif dari sektor industri logam dasar tersebut didukung oleh peningkatan permintaan pasar, khususnya ekspor. Oleh karenanya, Kemenperin memberikan apresiasi pada komitmen GRP yang gencar menembus pasar ekspor. Pada awal tahun 2024, perusahaan ini melakukan pelepasan ekspor baja struktur sebanyak 1.500 metrik ton ke Kanada dengan nilai sekitar 2 juta US dollar. Selama tahun 2023, GRP telah membukukan capaian ekspor sebesar 25 miliar US dollar. Pada Maret 2022 lalu, GRP melakukan ekspor baja struktur sejumlah 700 metrik ton atau senilai 1 juta US dollar ke Arizona, Amerika Serikat. Sebelumnya pada September 2020, GRP juga melakukan ekspor perdana baja struktur ke Vancouver, Kanada sebanyak 4.600 ton atau senilai 4,7 juta US dollar. Padahal saat itu tengah krisis dampak pandemi COVID-19. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk baja dalam negeri telah diakui oleh kancah dunia sehingga dapat menembus pasar internasional. Guna meningkatkan kemampuan industri logam dasar nasional, Kemenperin bertekad mendorong sektor ini semakin aktif berinovasi melalui penggunaan teknologi terkini seiring dengan perkembangan industri 4.0. Upaya ini dapat menciptakan diversifikasi produk sesuai kebutuhan pasar. Apalagi industri baja ini merupakan sektor esensial bagi pengembangan sektor industri penting lainnya, di antaranya konstruksi, alat transportasi, energi, alat pertahanan, infrastruktur, termasuk juga proyek pembangunan IKN. Selain itu, dalam pengembangan industri logam dasar nasional, Kemenperin telah menerapkan berbagai kebijakan strategis seperti optimalisasi pengendalian impor, penerapan TKDN, verifikasi kemampuan industri baja nasional, promosi investasi produk baja, pengenaan tarif maupun tindakan non-tarif, penerapan SNI, serta pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal. Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur GRP Fedaus menyampaikan, produk baja struktural yang diekspor GRP pada awal tahun ini untuk mendukung pembangunan proyek Yukon Bridge di Kanada. Dengan weather resistance grade, produk ini mengandung penambahan nikel untuk ketahanan korosi, menjadikannya pilihan ideal untuk konstruksi jembatan dalam cuaca ekstrim. Melalui ekspor baja struktural ini, lanjut Fedaus, GRP berupaya untuk menciptakan prestasi baru dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Menurut Fedaus, kontribusi GRP pada penguatan industri besi dan baja di Indonesia tidak hanya tentang angka ekspor, melainkan juga terkait menciptakan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tim Eljan Media laporkan.